Hai teman-teman, selamat datang di podcast terbaru kami. Kali ini saya akan membawa tema yang sangat menarik dan relevan untuk kita semua, yaitu pengaruh media terhadap proses belajar. Di era digital saat ini, media merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita, mulai dari media sosial, platform pembelajaran online, dan lain-lain menjadi penting dalam kehidupan kita. Tapi, bagaimana sebenarnya media itu mempengaruhi cara belajar kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah mendatangkan dua narasumber yang sangat istimewa pada hari ini, yaitu Mbak Dwira. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Rahma, saya dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Dan juga Mbak Hanan. Halo teman-teman, saya Zaini Hanan Asajid dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Selamat bergabung di podcast 12 hari ini. Terima kasih kepada tim podcast 12 yang sudah mengundang kami pada hari ini. Senang sekali rasanya bisa berbagi sedikit ilmunya pada podcast hari ini. Mbak Dwira, seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi membuat media mudah diakses. Siswa tak hanya belajar melalui buku ataupun guru, namun zaman sekarang siswa dapat belajar melalui platform online. Namun, di sisi lain, media sosial dan YouTube menjadi distraksi yang cukup besar dalam proses pembelajaran siswa. Menurut Mbak, bagaimana Mbak melihat masalah ini di lapangan? Pada era digital sekarang itu, fenomena seperti ini sudah sangat umum sekali ya terjadi. Tapi di sisi lain, teknologi ini membantu sekali siswa dalam mengakses informasi dan juga pembelajaran yang lebih cepat dan juga mudah. Tapi di sisi lain juga teknologi bisa mengganggu fokus belajar siswa. Masalah yang sering terjadi adalah multitasking. Jadi banyak sekali siswa yang merasa bahwa mereka bisa melakukan banyak sekali hal dalam satu kali waktu. Seperti belajar sambil scroll sosial media ataupun nonton video YouTube sambil baca buku. Padahal hal tersebut itu bisa mengganggu atau menurunkan efektivitas belajar. Jadi, distraksi dalam media sosial itu menjadi tantangan tersendiri ya Mbak. Bagaimana kita menghadapi masalah itu? Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik dan bagaimana cara kita bijak dalam menggunakan media. Media itu sangat bermanfaat sekali ya jika kita menggunakannya dengan bijak. Tapi kita juga harus membatasi diri agar kita tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak relevan saat sedang belajar. Gitu. Mbak Hanan, kita bicara media sosial sebagai faktor eksternal dalam proses belajar. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Mbak? Bagaimana media berpengaruh terhadap proses belajar dari sisi eksternal? Oke, jadi media, terutama yang kita bahas di sini kan media digital. Nah, dia ini punya dua sisi yang sama-sama penting. Yang pertama, dia bisa jadi sebuah distraksi, di mana ketika ada seseorang yang belajar menggunakan media ini, dia itu akan mudah terganggu fokusnya. Contoh, ketika ada orang yang lagi belajar, terus tiba-tiba dia dapat notif, gitu. Mungkin dari temennya ada yang ngajak main bareng, atau mungkin notif dari media sosial lainnya. Nah, kalau hal ini terjadi, pasti belajar seseorang itu bakalan terganggu. Nah, tapi di sisi lain, media digital ini tuh juga bisa membantu memperkaya proses belajar seseorang. Contohnya dengan adanya video dari YouTube atau mungkin Google atau bahkan podcast yang kita lakukan kayak gini, biasanya juga bisa dijadikan pembelajaran bagi orang-orang yang nonton, sehingga belajarnya seseorang itu bisa jadi lebih variatif dan bukan hanya terganggu sama ucapan guru, dosen, atau bahkan buku yang diberikan dari sekolah. Jadi sebenarnya media itu punya potensi positif yang cukup besar ya, jika digunakan secara tepat. Nah, betul banget. Contohnya kami sendiri sebagai mahasiswa, itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya media digital untuk belajar. Contohnya kalau ada dosen yang memberi kita tugas, mungkin cari jurnal atau lain sebagainya, kita kan juga pakai media yang sama. Nah, selain itu, ketika kita belajar pakai media ini, kita bisa menyesuaikan kecepatan dan juga kebutuhan kita masing-masing.
Karena kan ada beberapa orang yang ketika belajar itu dia lambat, kayak susah paham. Ada juga yang dia belajarnya cepat. Dan itu ketika kita belajar pakai media ini, kita bisa menyesuaikan kecepatan tersebut. Atau mungkin ketika kita butuh referensi yang lebih mendalam, maka kita bisa cari di platform yang lainnya. Jadi media digital ini tuh bisa menjadi sarana yang istilahnya, sarana yang efektif untuk proses belajar kita sebagai seorang pelajar. Berbicara soal manfaat, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa platform online yang cukup dikenal. Apakah ada rekomendasi aplikasi lain yang dapat membuat media bermanfaat bagi siswa dalam proses belajar? Sebenarnya ada banyak sekali ya untuk aplikasi ataupun platform yang memudahkan proses belajar. Seperti aplikasi e-learning seperti Coursera, Udemy, ataupun Ruang Guru. Adapun aplikasi yang bisa membantu untuk manajemen waktu belajar, yang bisa membantu siswa agar tetap fokus dalam belajar tanpa terganggu oleh notifikasi dari sosial media, seperti misalnya Forest ataupun aplikasi Pomodoro lainnya. Oh iya, teknik Pomodoro itu menarik sekali ya. Jadi siswa itu belajar dalam periode waktu tertentu lalu beristirahat. Teknik ini bisa menjadi solusi untuk menjaga fokus siswa agar tetap fokus dalam belajar. Yap, tepat sekali. Teknik Pomodoro ini tuh prinsipnya adalah membagi waktu belajar dalam sesi-sesi yang singkat sekitar 25-50 menit, kemudian istirahat sekitar 5-10 menit. Dengan cara teknik ini tuh bisa membantu siswa agar lebih fokus dan juga tetap menjaga energi mereka. Saya sendiri kebetulan punya pengalaman pribadi terkait teknik ini. Saya dulu menggunakannya waktu semasa saya masih sekolah. Saya membagi waktu belajar saya dalam 3 sesi, 50 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat, 50 menit belajar, kemudian 10 menit istirahat, kemudian selesai. Setelah itu, dengan teknik ini membantu saya sekali ya, dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik di angkatan saya, seperti itu. Ngomong-ngomong soal durasi Mbak Hanan, kira-kira berapa sih waktu ideal menggunakan media dalam konteks belajar? Nah, kalau soal durasi belajar, pastinya setiap individu itu berbeda-beda ya. Karena seperti yang udah disebutkan tadi, ada yang belajarnya lambat, ada juga yang belajarnya cepat. Tapi kalau di sini kita ngomongin soal durasi belajar yang ideal secara umum, 2-3 jam itu udah cukup perharinya. Asalkan dia belajarnya fokus, nggak sambil melakukan kegiatan yang lain, kayak mungkin main game atau scroll media sosial yang lainnya. Nah, selain itu kita juga nggak boleh lupa kalau kualitas belajar itu penting dalam kita menggunakan media digital ini. Dalam artian kita kalau belajar 1-2 jam per harinya itu bisa cukup, asalkan belajar kita fokus ke situ. Dibandingkan orang yang belajar 4-5 jam per hari tapi belajarnya terus-terusan terganggu sama kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik dan bijak, bukan hanya lamanya kita di depan layar. Nah, betul. Jadi fokus, manajemen waktu, dan juga konsistensi itu sangat penting dalam proses belajar. Dan kalau kita bisa disiplin dalam menggunakan media digital, maka media ini tuh bisa menjadi alat yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Wah, terima kasih banyak untuk Mbak Duwira dan Mbak Hanan atas informasi yang berharga kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita sudah bahas, media itu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa mengganggu kita dalam proses belajar. Di sisi lain, bisa sangat efektif jika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Sama-sama. Semoga sedikit ilmu yang sudah kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baiklah, sampai sini saja episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk tetap menjaga fokus dan manajemen waktu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo.
ini lagi. Bikin pas ayo. Sini badan. Kamera and action. Segmen. Selamat datang di podcast. Ini enggak ya? Serak nggak ya? Enggak lah ya? Dah. Kok jadi kami kali ini sih? Ulang. Dan. Robek nggak? Oh ya. Hai guys. Jadi jalan dolar robek guys. Dia itu punya dampak yang positif ya? Salah. Aku lupa. Sabar dulu. Jadi sebenarnya Lupa. Aku apa nih? Bisa. Kok bisa lagi sih? 1, 2, 3. Kok bisa? Kok itu lagi? Emang sama ungkatnya agak sulit. ngomong-ngomong soal waktu, Meningkatkan kok sih baik dengan Apa ya kayak gitu? Bermain. scroll sosmed. tensi yang positif ya. Belajarnya itu terus salah ngomong. Teknik Pomodoro ini sendiri itu Sama-sama. Kok gitu ya? nah ini first podcast kita. Iya, Mana Bu. podcastnya tuh pakai muka lagi, Makanya gitu. jadi kayak